Berperan bukan membeban. Nah, di episode kali ini merupakan episode keempat dari podcast of Hima AP. Nah, di sini kita akan bahas mengenai eksistensi lembaga BEM Universitas Negeri Makassar nih. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya BEM sendiri merupakan organisasi atau lembaga kemahasiswaan tertinggi tingkat universitas dan juga sebagai jembatan bagi mahasiswa dan juga rektorat. Nah, untuk membahas isu ini, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat-sangat keren nih. Halo Kak. Halo. Boleh kelihatan kamera, dada-dada. Halo. Oke, nah mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Via teman-teman di samping saya ini merupakan BEM Presiden BEM Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk perkenalan lebih lanjutnya mungkin boleh Kak, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Guntur Gagerati Anwar, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, berasal dari Fakultas Seni dan Desain. Dari FSD guys. Oke Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Semangat banget, sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Presiden BEM harus selalu sehat guys. Amin. Oke, nah teman-teman, hari ini aku bakal tanya-tanya nih sama Kak Guntur ya. Kak Guntur mengenai, mungkin kita akan bahas nih sejauh ini Presiden BEM atau BEM Universitas ini udah ngelakuin apa aja sih dan isu-isu apa saja yang udah dikawal dan juga bagaimana hubungan mereka dengan mahasiswa nih. Untuk itu mungkin kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama Kak. Oke. Nah, baru-baru ini kan kayaknya gak apa-apa ya Kak langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang agak Oke. Jadi teman-teman, baru-baru ini BEM sendiri itu beritanya lagi hangat-hangatnya nih. Dikabarkan bahwasannya kemarin sempat dikabarkan bahwasannya BEM ini tidak ikut aksi karena lebih mementingkan kegiatan kegiatan lainnya. Nah, gimana Kak tanggapannya mengenai isu tersebut atau bagaimana tanggapannya mengenai berita tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini untuk klarifikasi juga terkait apa yang menjadi paradigma yang dibangun, berita yang disebarluaskan oleh teman-teman mahasiswa, kecurigaan atau ketidakpercayaannya teman-teman mahasiswa terhadap BEM UNM terkait BEM UNM absen di aksi kemarin. Jadi perlu saya luruskan bahwa yang melakukan aksi demonstrasi adalah bukan BEM UNM. Ya, namun BEM UNM tidak lebih memilih kegiatan karena BEM UNM bulan lalu pernah mengkawal isu yang sama. Ada beberapa isu yang dikawal yaitu transparansi BKT, prasarana, UKT, kegiatan malam atau perizinan kegiatan malam, terkait prasarana seperti itu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa mengatakan BEM UNM lebih memilih kegiatan, toh ini kegiatan festival budaya ya. Festival budaya ini adalah program kerja, salah satu program kerja BEM UNM yang sudah dirancang sedemikian rupa dari bulan April. Ada beberapa telah ditentukan jadwal pelaksananya itu di bulan September. Rencana pelaksananya itu di bulan September tanggal 13. Tapi ada beberapa kendala termasuk pengawalan. Pengawalan yang saya maksud adalah isu yang yang kemarin, transparansi dan lain-lain. Tapi kami sepakat bahwasanya festival budaya ini harus diundur karena yang lebih penting adalah aspirasi dan kegentingan yang terjadi di internal UNM. Sempat diundur di tanggal 18. Namun di tanggal 18 itu sempat lagi BEM UNM dibenturkan dengan permintaan teman-teman fakultas untuk melakukan konsolidasi. Jadi BEM UNM sepakat kembali untuk mengundur kegiatan festival budaya. Festival budaya diundur untuk melakukan konsolidasi. Namun permasalahan kenapa BEM UNM tidak aksi karena beberapa teman-teman fakultas
mungkin ada bertabrakan juga kegiatan agenda sehingga tidak dapat hadir di konsolidasi, sehingga konsolidasi dan aksi rencana strategis yang telah kita sepakati itu belum kita jalankan. Tapi akan setelah isu yang beredar saat ini, BEM UNM tetap melakukan komunikasi ke fakultas-fakultas untuk bagaimana kita merancang dan meramu gerakan kita kembali, seperti itu. Oke, jadi teman-teman mengenai isu yang kemarin sempat hangat-hangatnya membicarakan tentang BEM dan Mapperwa, jadi sebenarnya itu BEM bukannya meninggalkan ya Kak, melainkan karena berbenturan dengan jadwal yang dengan kegiatan yang sudah diundur beberapa kali. Namun tenang saja teman-teman, isu tersebut tetap dikawal kok oleh BEM dan pasti. Oke. Nah, berbicara mengenai demonstrasi nih Kak. Nah, biasa UNM ini kan terkenal dengan demonstrannya yang anarkis, kemudian yang kayak meresahkan lah bagi sebagian masyarakat. Nah, tanggapan Kakak nih mengenai adanya oknum-oknum yang sekiranya melakukan tindakan-tindakan anarkis pada saat demonstrasi sehingga mencap nih bahwasanya UNM itu kalau demo sangat anarkis lah dan sebagainya. Itu gimana Kak tanggapannya? Ya, kalau misalnya berbicara terkait tanggapan untuk oknum yang melakukan seperti anarkis, gerakan memasuki menjadi penyusup di gerakannya teman-teman di UNM, itu sebenarnya saya sangat mengecam, karena tidak ada demonstrasi yang kemudian dibangun oleh teman-teman UNM yang disepakati bahwa kita harus anarkis. Kita harus melakukan pengerusakan di internal kita. Tidak ada, saya yakin dan beberapa konsolidasi yang saya dengar bahwasanya kita ingin mengkawal isu yang sangat urgen. Kita kita melakukan demonstrasi karena ada aspirasi dan keresahan mahasiswa yang terjadi di UNM. Dan ketika kita melakukan demonstrasi dan menyebabkan kericuan, itu adalah disusupi oleh oknum. Dan oknum yang memasuki itu melihat momentum bahwasanya UNM harus disusupi, dan gerakan ini mungkin yang saya baca, yang saya lihat bahwa oknum ini adalah orang-orang dari birokrat. Kenapa saya mengatakan yang seperti itu? Karena seperti yang dikatakan bahwa ketika UNM melakukan demonstrasi pasti ricuh, pasti anarkis. Paradigma itu kemudian terbangun di masyarakat bahwasanya UNM ini memiliki kepentingan yang tidak urgen dan cuma ingin merusak. Itu paradigma itu yang kemudian ingin dibangun oleh pimpinan, misalnya pimpinan, saya menyebut pimpinan karena lawan kami adalah pimpinan. Waduh. Lawan kami kritik misalnya. Lawan kritik ya guys. Kritik. Jadi kalau misalnya saya beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang dari pimpinan, oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis yang seperti itu, karena konsolidasi demonstrasi itu sudah dirancang sedemikian rupa dengan pikiran-pikiran yang sangat baik untuk bagaimana mencapai atau menggolskan apa yang menjadi aspirasinya teman-teman mahasiswa. Jadi ketika meminta tanggapan saya terkait oknum, saya sangat mengecam, karena tidak ada tindakan oknum yang apalagi yang merusak fasilitas umum itu tidak boleh dibenarkan, seperti itu. Oke, jadi kalau tanggapan dari BEM, tindakan-tindakan seperti itu harus dikecam ya Kak. Dan juga sebenarnya hal-hal ini tidak hanya merugikan bagi universitas sendiri, tapi bagi masyarakat setempat, dan dampaknya lebih besar ke universitas sebenarnya, karena bakal dicap sebagai itu tadi kayak demonstran UNM, anarkis lah dan sebagainya. Sedikit tambahan juga bahwa teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi itu harus cekatan melihat bagaimana situasi yang terbangun, karena ketika demonstrasi teman-teman mahasiswa melakukan demonstrasi, banyak oknum-oknum atau misalnya karena kebanyakan saya melihat di kondisi lapangan bahwa ada juga oknum yang melakukan provokasi itu bagian dari kepolisian misalnya yang tidak memakai seragam atau orang yang suruhan untuk melakukan provokasi sehingga merusak pergerakan teman-teman.
sehingga aspirasi teman-teman yang dilakukan disuarakan di jalanan itu tidak bisa digolkan. Iya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan nggak Kak buat oknum-oknum tersebut nih? Ya. Karena meresahkan banget ini sepertinya. Untuk kalian oknum-oknum yang merusak gerakan mahasiswa khususnya di UNM, agar kiranya sembunyi, agar kiranya sembunyi untuk tetap di tempat, supaya janganlah, sadarlah kalian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke Kak. Nah, berdasarkan pembahasan tadi nih Kak, kita juga pengen tahu gimana sih Kak tanggapannya mengenai pandangan masyarakat yang sekarang kayak pandangannya kepada universitas, terutamanya anak-anak organisasi itu kayak udah jelek gitu Kak gara-gara demo ini. Nah itu gimana? Pandangannya Iya, pimpinan? karena masyarakat pandangannya Kakak terkait tanggapan masyarakat yang ini yang udah kayak nganggap organisasi kampus itu udah jelek atau selalu melaksanakan tindakan-tindakan yang di luar jalur. Ya, sebenarnya ini juga menjadi tantangan teman-teman mahasiswa, khususnya orang mahasiswa yang berlembaga. Bagaimana kita membangun citra baik, ketika melakukan demonstrasi, kita harus tertib sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Kita menyampaikan pendapat di muka umum untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya rute hasil konsolidasi siapa yang menjadi perangkat, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan misalnya atau sebuah agenda, itu kita harus memberikan citra yang baik. Misalnya ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada gerakan mahasiswa, kita buktikan kembali langkah apa yang kemudian bisa menggait kepercayaan teman-teman masyarakat itu sendiri. Misalnya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, karena banyak himpunan lembaga mahasiswa tingkat fakultas dan universitas itu melakukan bakti sosial. Dan disitulah perannya mahasiswa untuk bagaimana membangun citra baik, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya tindakan mahasiswa ini sebenarnya tidak seperti ini. Mahasiswa tujuannya seperti ini loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya Kak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki citra kita sebagai mahasiswa, sebagai anak organisasi. Oke, selanjutnya kita juga pengen tahu nih Kak, selama ini sejauh ini dalam kepengurusan BEM udah ngapain aja sih? Udah mengawal isu apa aja, kemudian apa-apa saja sih program kerja atau hal-hal yang telah dilakukan? Oke. Terkait pengawalan isu yang pernah dilakukan oleh BEM UNM itu, sebelum rapat kerja dilaksanakan tepatnya di bulan puasa, saya lupa tanggalnya ya, pengawalan yang menjadi rekomendasi MUBES juga, yaitu tolak PTNBH UNM untuk berstatus PTNBH. Nah, terkait itu selanjutnya setelah raker kami mengawal sebelum raker Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah raker baru PTN. PTNBH dan isu hasil reses sebelum reses itu transparansi BKT, prasarana dan lain-lain. Setelah reses kembali kami melakukan pengawalan isu yang sama. Dan program kerja yang apa saja itu Kak? Seperti pengembangan internal, karena kami menganggap penting untuk pelatihan internal kami khususnya di BEM ya. Bagaimana melakukan pengkajian, melakukan riset, bagaimana kepemimpinan yang harus kita laksanakan dan terapkan di UNM. Setelah itu festival budaya. Oke, jadi sejauh ini BEM udah lumayan banyak sekali ya Kak isu yang dikawal, dan juga semoga program kerja yang dijalankan sukses kita. Amin. Oke, selanjutnya kita juga pengen tahu nih Kak, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasannya kita punya di UNM itu punya 9 fakultas yang disebut dengan 9 mata orange. Nah, dan juga sudah banyak yang tahu nih bahwasannya mungkin ada beberapa fakultas ya Kak yang kayak bisa dibilang 9 mata orange ini nggak bersatu guys. Nah itu gimana nih tanggapannya Kak? Minum dulu. Oke, silakan. Agak sensitif ya kayaknya guys, takut. Oke. Bagaimana tadi tanggapan terkait apa? Nah, ada ini 9 mata orange kok sampai sekarang masih kayak belum bersatu gitu kan? Gimana?
Kalau misalnya terkait penyatuan, selama saya menjabat sebagai Presiden BEM UNM, semua teman-teman fakultas itu menginginkan penyatuan, Iya, benar. khususnya di persoalan gerakan. Kami dekat-dekat, bahkan aksi kemarin teman-teman fakultas itu menginisiasi untuk penyatuan gerakan, untuk menginisiasi penyatuan 9 mata orange. Tapi mungkin masih ada komunikasi yang belum tuntas, komunikasi yang belum tuntas, tapi visi kita itu sama, persoalan gerakan dan isu yang dikawal itu sama. Seperti itu, mungkin ada komunikasi yang belum tuntas seperti itu. Oke, dan sejauh ini apa yang dilakukan BEM Kak untuk menyatukan 9 fakultas ini? Ya, selain melakukan agenda program kerja, pengawalan isu, kami di BEM UNM termasuk saya melakukan komunikasi bagaimana bisa merangkul semua elemen, karena saya sengaja menghadirkan kabinet Ibu Pertiwi. Saya sengaja menghadirkan kabinet Ibu Pertiwi karena bangsa Indonesia meyakini bahwa kedekatan bumi Katulistiwa dengan tanahnya, dengan langitnya itu bagaikan kedekatan ibu dengan anaknya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya saya dari Fakultas Seni bagaimana bisa memahami rasa teman-teman mahasiswa, bagaimana lebih bisa mengerti lagi, lebih dekat lagi kepada mahasiswa sehingga mengetahui apa yang menjadi permasalahannya teman-teman di mahasiswa. Oke. Dan sejauh ini efektivitas dari yang dilakukan apa Kak? Sudah sejauh mana kira-kira? Kalau misalnya persoalan efektivitas itu tidak ada yang bisa mengukur, tidak ada yang bisa mengukur terkait efektivitasnya, karena selama ini kami terus berjalan dan terus bekerja untuk melakukan penyatuan, ya. Iya Pak. Oke. Ya, seperti itu, karena komunikasi khususnya fakultas-fakultas yang belum bergabung ya, khususnya teman-teman fakultas yang belum bergabung, saya intens kok komunikasi, khususnya ke teman-teman lembaga mahasiswaan. Iya. Seperti itu. Oke, jadi BEM ini lumayan aktif ya guys, lumayan eksis lah di kalangan-kalangan 9 fakultas ini. Dan semoga apa yang kita harapkan bersama dengan adanya penyatuan dari 9 fakultas ini bisa lah untuk supaya UNM ini lebih baik lah ke depannya. Dan mungkin sudah banyak sekali ya pertanyaannya Kak. Terakhir nih Kak, terakhir apa harapan kakak untuk apa harapan Pres untuk UNM ke depannya dan juga untuk lembaga-lembaga mahasiswa kita seperti himpunan, kemudian Maperwa di tingkat fakultas, BEM tingkat fakultas, dan pokoknya lembaga-lembaga yang di UNM apa? Oke, sebelumnya harapan saya untuk UNM mungkin bisa mencakup semua ya. Yep. Bagaimana UNM ini bisa memberikan ruang inklusi, karena seperti kita ketahui bersama bahwa kita sebagai mahasiswa UNM yang terdaftar di UNM secara administrasi, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang belum bisa mengenyam pendidikan yang disediakan, karena ada penyandang misalnya penyandang disabilitas belum bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas yang diterapkan di UNM, yang seharusnya mereka melakukan pembayaran UKT dengan standar yang sama dengan pendidikan yang tidak sesuai. Metode pengajarannya mungkin yang harus diperbaiki, dan untuk pimpinan mungkin bisa lebih memperhatikan mahasiswanya, bisa lebih dekat, komunikatif ke mahasiswa, responnya ke mahasiswa itu diperbaiki. Dan untuk teman-teman lembaga mungkin bisa lebih meningkatkan kinerjanya kembali, bagaimana kita menghadapi tantangan zaman di mana sebagian anak bangsa menerima keadaan dengan pasrah tanpa memiliki keberanian untuk menaruh sebuah harapan. Tapi hal yang harus ditanamkan oleh teman-teman lembaga, hal itu tidak berlaku oleh kita, tidak pula berlaku oleh saya, tidak pula berlaku untuk teman-teman lembaga mahasiswa, dan tidak berlaku oleh teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kita adalah mahasiswa
Universitas Negeri Makassar yang kemudian masih percaya bahwa harapan itu masih ada, dan harapan itu kita perjuangkan dan kita bergerak sama-sama seperti itu. Oke, wah keren banget guys jawabannya. Oke, jadi harapan dari Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Makassar yakni bagaimana para pimpinan-pimpinan kampus ini dapat menerima kritik dari kami sebagai mahasiswa, dan juga komunikasinya mungkin lebih terbuka lagi ya Kak. Nah kemudian juga kita harus sama-sama memperhatikan teman-teman kita yang sekiranya berkebutuhan khusus, bagaimana mereka dapat mengakses pendidikan, mengakses pembelajaran kita di kampus dengan sesuai lah dengan apa yang mereka butuhkan. Karena menurut kami sebagai menurut kami sebagai teman-temannya juga menganggap bahwasannya hal itu adalah suatu hal yang memang sangat penting untuk diperhatikan. Oke, gitu ya Kak? Ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih Kak Guntur, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atas kesediaannya untuk bergabung. Untuk itu mungkin bisa ucap salam sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi